Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran ke-1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran pertama halaman 75. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Selanjutnya, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Selanjutnya, bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Bacalah paragraf pertama dan isi diagram berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi diagram pada halaman 77. Paragraf 1. Gagasan pokoknya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya, 1. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah. 2. Setiap sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 3. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. 4. Udin dan Beni membawa benang kasur. 5. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan 6. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua halaman 78. Gagasan pokoknya, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Sedangkan gagasan pendukungnya, 1. Saat percobaan akan dimulai tiba-tiba terdengar azan. 2. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. 3. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. 4. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan sholat. 5. Edo tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Dan 6. Teman yang lain menunggu dengan sabar. Lalu paragraf ketiga halaman 79. Gagasan pokoknya, mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Gagasan pendukungnya, 1. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. 2. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. 3. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. 4. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. 5. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. 6. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Dan 7. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Kemudian pada halaman 80, ayo mencoba. Silahkan adik-adik melakukan kegiatan dengan judul Di Manakah Bunyi. Lalu pada halaman 81 kita akan mencoba membuat sebuah laporan.
Berikut adalah contoh laporan untuk diisikan pada halaman 81 berdasarkan kegiatan atau percobaan tadi. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat-alat, alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. 2. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Hasil percobaan. Dari percobaan di atas dapat dinyatakan bahwa dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Kesimpulan: bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Berikutnya pada halaman 82. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakanlah. Jawab: selama ini kakak belum pernah mengalami gangguan indera pendengar. Berikutnya pada halaman 83, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Belajar dari Cerita. Dan dilanjutkan pada halaman 84. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan cerita. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Jawab: perbedaan 6 sekawan tidak menghalangi untuk berteman dan bekerja sama. Dengan perbedaan yang ada, mereka dapat saling melengkapi dan saling belajar. Nomor 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawab: kita harus saling menghargai dan menghormati karena walaupun berbeda agama. Kemudian nomor 3 halaman 85. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawab: saya memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan yang saya ketahui adalah cara beribadahnya. Teman saya beragama Buddha, beribadah di vihara. Doa-doa yang mereka ucapkan juga berbeda. Menurut saya perbedaan tersebut sangat menarik. Selanjutnya pada ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hari ini saya telah mempelajari ide gagasan pokok dan gagasan pendukung, indera pendengar manusia, dan sikap toleransi. Apa manfaatnya bagi kehidupanmu sehari-hari? Manfaat bagi saya dalam kehidupan sehari-hari adalah saya dapat memahami teks dengan baik, mengetahui pentingnya indera pendengar, dan mampu bersikap toleran kepada teman yang berbeda agama. Bagaimana cara kamu bersyukur nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa? Cara mensyukuri nikmat Tuhan adalah dengan selalu menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.